berbangkitlah, firman-Mu berkata kau besertaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau berkuasa dan berhiburan.
minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Engkau di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kami mau naikkan pujian menyembah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian menyembah kami pada pagi hari ini. Supaya itu dapat mencari Tuhan kekuatan, Tuhan juga berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan jemaat-Mu dapat berkumpul Tuhan di gereja-Mu untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sebelumnya Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Kau pada pagi hari ini. Baik itu WL Tuhan, pemain musik, singer WL Tuhan, LCD Bapak Tuhan, multimedia, bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir di sini Tuhan. Bahkan nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan dapat Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan. Biarlah hanya kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan, Tuhan yang mampu mengangkat dan memulihkan Tuhan setiap penyakit yang ada dalam tubuh jemaat-Mu. Mungkin Tuhan yang juga beribadah online di rumah, Tuhan tak berkati Tuhan. Biarlah hati Tuhan kami sekarang mereka tak fokus kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya kuasa Tuhan yang bekerja atas gereja-Mu ini Bapa, atas hati, pikiran, pendengaran kami semua Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di suasana kemerdekaan ini mari kita tetap semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Allah itu baik. Yeah.
akan angkat lagu pujian kita yang ketiga, Firman-Mu Kebenaran. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Tetap
Kita nyanyikan mujizat dalam bersyukur.
tanah hati ini yang kami memimpin. Kami membawa apapun yang kami alami Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur Tuhan dengan apa yang kami alami Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat itu masih nyangkut kehidupan kami Tuhan. Mujizat itu masih ada Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin Bapa, hari ini Tuhan, kami banyak mengalami Tuhan kesusahan, kami banyak mengalami Tuhan penderitaan, kami Tuhan mengalami duka, tapi kami akhirnya percaya Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, hanya kehadiran-Mu Tuhan, karena kami tahu rencana-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan, indah akan pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bagaimana pujian kami yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menjadi apa yang paling di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas apa yang kami alami Bapa. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Ini tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati, pikiran dan pendengaran kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa dapat bertumbuh berbuah di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami Bapa bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, firman-Mu adalah benar dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menuntun kami di setiap jalan hidup kami Tuhan. Kami tidak akan tersesat Tuhan. Kami tidak akan Tuhan terjatuh, tergeletak Tuhan, tapi Engkau akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar Tuhan, memberikan kami jalan yang terang Bapa, untuk menuju Tuhan dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang ada di dalam hati-Mu, Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, agar Engkau boleh menyampaikannya Tuhan, untuk kebenaran untuk tempat ini Tuhan. Kami percaya memakai hamba-Mu Tuhan, untuk pakai lidah bibir hamba-Mu, agar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu hanya oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga sudah Tuhan memberikan persembahan, berkati persembahannya sudah memberikan Bapa. Biarlah Tuhan boleh menjadi apa yang kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajar kami untuk memberi yang terbaik untuk perjalanan kami ya Bapa. Ampuni kami sebelumnya Tuhan segala pelanggaran kami, agar kami Bapa boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh layak selalu dan menerima firman Tuhan. Terpujilah ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat kenalan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Anak-anak sekolah minggu tinggal kelas. Salam saudaraku. Merdeka, merdeka, merdeka. Ternyata untuk mendapatkan kata merdeka itu susah. Indonesia butuh 350 tahun dijajah, bayangkan dijajah 350 tahun, lama banget. Yang ampun, kok bisa begitu ya? Rasa-rasanya nih, kok bisa gitu 350 tahun? Kita sekarang dengan kemerdekaan yang berapa ini? 76.
tingkat pengetahuan dan teknologi pun sudah lumayan bisa digapai. Nah, bayangkan 350 tahun dalam perbudakan. Dalam perbudakan, ya ampun, artinya sulit untuk mendapatkan kata merdeka. Yang ada hanya perhambaan, yang ada hanya pembodohan, yang ada hanya menguras kekayaan negara Indonesia. Karena apa? Kepulauan Indonesia ini terkenal dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar rempah-rempah, bahkan sekarang minyak bumi dan emas tambang-tambangnya ada di perut bumi Indonesia. Sampai sekarang Papua masih dikeruk, katanya itu masih banyak, sisanya aja masih banyak. Lah, kita dengan otoritas sebagai negara masih nggak bisa mengelolanya. Apalagi dulu 350 tahun. Saya percaya dengan menutup informasi, dengan membodohi, dengan propaganda, dengan adu domba itu terus berlangsung setiap tahun sampai mereka puas meraup kekayaan negara Indonesia. Tapi orang-orang Indonesia gak pernah bisa bersatu dan menyadari dirinya bahwa dia orang yang kaya, orang yang berkelimpahan, orang yang semestinya, saya katakan orang yang semestinya adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya, tetapi karena pembodohan dan juga malas untuk berpikir, sehingga rakyat Indonesia mudah untuk diadu domba, mudah untuk dipecah, mudah untuk dicerai-beraikan, sampai akhirnya daripada kesimpulan dari ratusan tahun itu muncullah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, mulai belajar, dan memang takdirnya Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Karena apa? Mulai timbul orang-orang yang pandai, mulai timbul orang-orang yang merdeka atas dirinya sendiri, orang-orang yang lain, orang yang merdeka atas dirinya sendiri. Bukan lagi petani-petani yang bisa dipecah belah, diadu domba untuk saling benci atas sesama bangsanya sendiri. Saya tidak hanya berkata tentang kenegaraan ya saat ini, tapi kita bercermin juga ini tentang pribadi kita dengan saudara-saudara kita. Kita itu terlalu mudah untuk dipecah, diadu domba dengan sesama kita, dengan saudara, bahkan sekandung sekalipun, hanya untuk sesuatu. Itu propaganda iblis untuk membodohi dan membuat kita tidak merdeka. Saudaraku, Soekarno itu orang yang mengenal firman, orang yang tahu Injil. Ketika dia berkata tentang beri aku 10 pemuda, maka aku akan merubah dunia. Kira-kira dari mana itu ya? Filsafat mana itu ya? Beri aku 10 pemuda, maka aku akan merubah dunia. Dia orang yang banyak tahu firman. Dia berbicara tentang 12 rasul yang diajar oleh Tuhan Yesus dan merubah. Ketika Yesus di atas kayu salib dan ke-12 murid-murid ini merdeka atas dirinya, mereka sadar, oh ya, ternyata pemuridan daripada Tuhan Yesus bukan untuk menjadi orang yang tersohor, duduk di posisi yang terhormat, bukan. Tetapi mereka sadar mereka merdeka atas dirinya sendiri dan diurapi oleh Roh Kudus, mereka menang atas
diri mereka dan mereka mampu mengendalikan kuasa daripada ilahi. Dari situlah langkah kemerdekaan bagi tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus, melihat yang dulu buta tentang maut, tentang kematian, dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, cerah. Orang yang biasa terbelenggu di dalam sakit penyakit, dalam nama Yesus. Orang yang terpuruk dalam kehidupannya bangkit dan menjadi benar. Benar dan dibenarkan dan diselamatkan. Semua dunia ini berubah karena Tuhan Yesus hidup. Karena apa? Ketika manusia hidup dalam kebodohan, maka manusia itu akan tetap seperti bangsa Indonesia 350 tahun hidup dalam perbudakan. Karena apa? Kebodohan. Kita buka Hosea 4 ayat 6. Apa kata firman Tuhan tentang Hosea 4 ayat 6? Ini jahatnya kebodohan ya. Jadi kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau tahu tentang dunia ini dan hanya sibuk nonton sinetron dan drama Korea, habis kita menjadi budak iblis. Dikatakan apa dalam Hosea 4 ayat 6? Umatku binasa karena tidak mengenal. Saya ulang. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan apa dikatakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di situ ada kata mengenal Allah dan yang kedua pengajaran. Ketika kita nggak dapat ini di dalam kehidupan kita, jadilah budak daripada iblis. Jadilah kita dibodohi terus dan terus dan terus, dan kita nggak bisa menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu enak. Orang yang mengenal Tuhan bisa melakukan dengan pemikiran yang benar, dengan pengharapan yang benar. Dengan pengharapan yang benar, kita tidak akan takut melangkah. Karena apa? Pengetahuan kita luas. Betul? Kalau kita punya pengetahuan luas, rasa takut itu kita bisa atasi. Tapi kalau kita berjalan dalam dunia ini dengan rasa takut, mau ke sana takut, mau ke sini takut, mau ngerjain ini takut, mau lakukan itu takut. Jadi akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Jangan lupa, waktu ini ada batasnya. Ketika masa dan rentang waktu ini habis bagi masa hidup kita, selesai, kita nggak punya kesempatan lagi. Karena apa? Setiap hari kalau saudara menyadari kita itu diintimidasi oleh iblis. Setiap pagi, setiap bangun pagi, kita ini diintimidasi oleh iblis. Kamu tentang kamu untuk memberikan rasa takut dalam kehidupan kita, untuk kita tidak masuk dalam terobosan baru bersama dengan Tuhan. Saya katakan, ketika engkau bangun pagi, ketika saya bangun pagi, saya selalu katakan Tuhan baik, Tuhan selalu baik, Tuhan selamat baik. Rancangan-rencananya indah, rancangan-rencananya mulia, besar, dan ajaib, dan kuasa. Kenapa? Untuk menolak segala intimidasi iblis. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kata firman Tuhan, menempellah dengan Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, pegang teguh kebenaran Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, apa yang dididik oleh Tuhan,
untuk menjadikan kita merdeka. Kalau kita nggak merdeka, lagi-lagi setiap hari masuk dalam perhambaan, masuk dalam ketakutan, sampai akhirnya tiba-tiba waktu kita habis. Kita tahu waktu masa penjajahan waktu itu benar-benar orang pribumi nggak boleh sekolah, betul nggak? Waktu masa penjajahan orang pribumi nggak boleh sekolah, nggak boleh mengicipi pendidikan, nggak boleh. Kenapa? Agar orang-orang Indonesia tetap bodoh dan tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal kebenaran. Bayangkan, saya coba bayangkan, ya ampun, ini yang menjajah bangsa Eropa loh, bangsa Belanda. Mereka itu kan orang percaya. Mereka nggak lihat potensi jiwa-jiwa yang begitu besar di Indonesia. Mestinya panen jiwa, tetapi apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka bukan tentang jiwa-jiwa yang untuk dimerdekakan, tetapi bagaimana membodohi orang Indonesia dan meraup materi yang di dalamnya. Ini perkara manusia, perkara saya, perkara saudara, perkara kedagingan. Banyak kali kita tidak membuka hati dan telinga kita terhadap Tuhan. Tetapi tentang apa? Bagaimana mencari uang, bagaimana meraup kekayaan, bagaimana aku menjadi sukses, bagaimana aku menjadi kaya, bagaimana aku bisa terpandang, bagaimana aku bisa tersohor. Semua berbicara tentang apa? Aku dan aku dan aku. Maka kembali kita yang mengenal Kristus, kembali kita mengasih tangan kita untuk diikat kembali di dalam dunia ini. Ketika kita diminta untuk memberi, itu sangat sulit. Ketika kita diminta oleh firman Tuhan menolong sesama, itu akan sangat sulit. Bagaimana kita punya empati, bagaimana kita punya rasa yang sama dengan orang lain. Kita cuma berbicara tentang ibadah, Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan itu nggak ada di sana, kata firman Tuhan. Tuhan itu ada di antaramu. Tetapi karena keinginan untuk memperkaya diri, tetapi keinginan untuk tersohor dan terpandang, inilah yang menjadikan kita budak lagi di dalam dunia yang semestinya kita udah merdeka. Gereja mula-mula setelah murid-murid Yesus, setelah Yesus di atas kayu salib dan murid-murid mendapatkan pencurahan roh dan mereka melawan dengan ke-12 murid ini, mereka memuridkan lagi dan mereka menjadi rasul-rasul, mereka melayani, mereka melepaskan banyak orang. Dikatakan setiap hari ratusan bahkan ribuan orang dibaptis dan dimerdekakan. Yang mereka lakukan apa? Baca dalam Kisah Rasul, mereka menjual hartanya dan membagi-bagikan. Tetapi dari kesemuanya itu mereka tidak menjadi miskin, tetapi semakin diberkati. Ini loh yang saya mau katakan. Ketika kita terkungkung dalam ketakutan, terkungkung dalam keegoisan, kita kembali dibelenggu oleh dunia ini. Kita kembali bukan menjadi orang merdeka. Kita kembali menjadi rasa takut. Kalau saya bagi, apa dong buat saya? Kan 10 kurang 1, 9. Kalau saya bagi, habis dong. Kita nggak pernah bisa menghitung. Kata firman Tuhan, ujilah aku. Tuhan sendiri katakan, ujilah aku, maka aku akan memberkatimu. Tetapi karena begitu kerasnya, begitu derasnya informasi dunia ini tentang materi, oh di sini masih ada ini, aku mau itu, aku mau
mau. Nilainya sekian. Jadi kembali pikiran kita tidak bisa lagi dimerdekakan oleh firman Tuhan. Kembali kita menutup firman dan membuka mata terhadap dunia. Ketika lingkungan kita menuntut kita untuk memberi, kita gak bisa. Ketika lingkungan menuntut kita untuk care, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk berkata tentang Yesus, untuk bersaksi tentang kebenaran, itu gak bisa. Betul tidak? Seperti yang saya katakan tadi, ya ampun, kita dijajah oleh bangsa Eropa, bangsa Belanda yang mengenal Tuhan. Tetapi mereka menutup informasi tentang kemerdekaan dan tentang kebebasan, tentang freedom yang mereka punya demi memperbudak bangsa Indonesia 350 tahun. Yang sekarang harus kita bayangkan, masa kita berlaku demikian dengan diri kita? Ini sekarang kita berhadapan dengan diri kita. Kita bercermin, kalau kata Soekarno, ingat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sejarah kelam Indonesia. Sekarang saya berbicara tentang memerdekakan diri. Bagaimana kita bisa merdeka? Kenali firman Tuhan, kenali Tuhanku, kenali pengajarannya. Tuhan kita mengajar tentang kasih. Betul? Tuhan kita berbicara tentang kasih. Tuhan kita bukan berbicara bagaimana menguasai dunia ini, memiliki dunia ini. Bahkan Tuhan katakan, apa gunanya jika engkau memiliki bukan sebagian, seluruh dunia ini jika engkau binasa. Kenapa bagi Tuhan itu semua sampah? Materi apa yang kita punya itu akan tetap menjadi materi, betul? Materi rumah ya rumah, uang ya uang. Ketika itu tidak kita apa-apakan, ya itu tetap menjadi apa adanya. Tetapi waktu adalah kesempatan. Kata Tuhan Yesus kepada si anak muda yang beruang, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan? Dia kecewa mendengar ajaran Tuhan. Dia pikir Tuhan itu butuh duit. Dia pikir Tuhan itu butuh harta. Tidak, yang Tuhan mau gambarkan, materi ini bisa kita pakai untuk membuat sebuah kesempatan untuk memerdekakan orang lain. Bisa kita lakukan untuk melakukan kasih. Tetapi kalau kita tidak berani melakukan kebenaran dan apa yang dituntut dalam ajaran Tuhan, ya sudah. Semuanya itu hanya akan solid menjadi materi, enggak menjadi apa-apa. Ketika waktu kita habis dalam dunia ini, apa ubah? Enggak ada. Saya punya rumah Tuhan, saya punya mobil Tuhan, saya punya uang Tuhan, depositonya banyak Tuhan. Apakah engkau pernah menolong orang lain? Enggak sempat Tuhan. Saya cuma sibuk mengumpulkan dia bagiku. Jadi segala kesempatan dan potensi kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hanya solid sebagai materi, bukan sebagai perbuatan. Yang artinya kita sedang memperhambakan diri kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada materi. Padahal sejujurnya kita sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, engkau bukan datang dari dunia ini, engkau datang dari surga. Benihmu adalah benih ilahi, benihmu adalah benih surga.
engkau tidak mewarisi dunia ini, engkau akan meninggalkan dunia ini, tetapi yang engkau akan warisi ialah surga. Tapi begitu keras keinginan kita akan dunia ini, makanya kita dengkam. Satu hal yang paling tren sekarang tentang ketidaktahuan, yaitu tentang saya mau ceritakan tentang jahatnya ketidaktahuan, membinasakan. Bagi sebagian golongan yang meminta tentang kebebasan hak, yaitu dalam golongan transgender LGBT, mereka menuntut hak. Saya berhak nikah sesama jenis. Kita berhak, saya manusia, saya punya hak asasi dengan kata ham. Padahal firman Tuhan dalam Kejadian dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki, ya kan? Tuhan menciptakan laki-laki. Lalu karena si Adam ini selalu sendirian, Tuhan timbul dalam pikiran Tuhan, baiklah ia kuberikan teman yang sepadan. Lalu diciptakanlah dari tulang rusuknya perempuan. Kenapa laki dan perempuan? Karena mereka punya kuasa ilahi, kuasa yang sama seperti Tuhan. Untuk apa? Melahirkan anak, membuat kehidupan yang baru. Ini yang Tuhan katakan tentang kebenaran dan kemerdekaan. Tetapi manusia ngekeh karena keinginannya. Boleh dong, saya punya hak asasi, saya bebas dong. Tahu nggak, ketika orang lahir itu nggak hanya laki-laki dan perempuan, cari pembenaran lain, cari pembenaran lain. Padahal apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan semestinya itu yang terus dikerjakan. Apakah sesama laki-laki bisa melahirkan? Atau adakah sesama perempuan bisa memiliki anak? Gak bisa. Ini tentang kebenaran. Tetapi begitu dunia ini dengan roh dunia ini membelenggu manusia dan memaksakan keinginannya, sehingga mereka ingin melakukan dan dihalalkan oleh agama. Ini loh jahatnya kebodohan. Ini loh jahatnya tertutup dari kebenaran, yang akhirnya menjadi budak daripada si iblis. Betul kan? Ini loh jahatnya kebenaran. Karena apa? Orang-orang sekarang malas untuk baca firman Tuhan. Orang-orang sekarang malas untuk mencari kebenaran. Orang-orang sekarang malas untuk mencari pengajaran yang daripada Tuhan. Yang dilihat apa yang orang lain lakukan dicontoh. Apa yang orang lain lakukan dicontoh, tanpa menyari dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Betul kan? Ini loh akibat dari kebodohan ialah binasa. Akibat dari kebodohan ialah binasa. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita nggak buka pengetahuan tentang firman, ini loh gereja ini, tempat ini untuk memerdekakan orang. Jadi tugas kami itu melepaskan belenggu. Tugas kami berat. Kalau tidak ada kebenaran, kita akan sama-sama terjebak. Kita akan sama-sama terbelenggu dalam ajaran dunia ini. Tetapi apa yang diajarkan firman Tuhan, ini yang menjadi patron, ini yang menjadi tolak ukur. Untuk apa? Untuk memerdekakan orang, untuk menyelamatkan orang.
Jadi tugas gereja ini masih banyak dan harus tetap maju dan harus tetap eksis dan harus tetap banyak melakukan program-program. Kita nggak bisa diam aja. Kita harus punya banyak acara, banyak planning. Untuk apa? Meraih jiwa-jiwa. Untuk gereja ini menjadi terang. Untuk gereja itu menarik. Kalau kita diam aja, datang dan pulang, selesai, datang dan pulang, selesai, datang dan pulang. Lama-lama kita sendiri juga bosan. Betul tidak? Kenapa? Tugas gereja ini berat, sangat berat untuk memerdekakan orang. Bayangkan negara ini 350 tahun dijajah. Masa kita membiarkan diri kita menjadi dijajah oleh si iblis, dijajah oleh kebodohan? Yohanes 8 ayatnya 30 sampai dengan 36. Ya, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Mu. Baca ulang sorry 31 tadi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang Tuhan berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya. Jikalau kamu tetap, jikalau kita tetap, sebut nama kita, jikalau aku tetap dalam firman Tuhan, kita adalah murid-murid. Tujuan gereja ini bukan untuk berjemaat, tetapi memuridkan. Murid itu terus bertindak, melakukan, bukan hanya datang dan beribadah. Itu hanya menjadi liturgi, tetapi di luar kita nggak melakukan apa-apa. Kita datang ke sini untuk memperoleh didikan dan pengajaran, dan pulang melakukan. Bukan minggu depan datang lagi, duduk lagi beribadah, pulang tidak melakukan apa-apa. Kita bukan murid Tuhan. Tetapi yang disebut dengan murid Tuhan, kebenaran itu tetap dalam kita. Kita mempertahankannya di tengah-tengah dunia yang menentang tentang kebenaran itu. Firman Tuhan katakan, kasihanilah musuhmu, berilah makan orang yang membenci. Tuhan itu gak ada di atas, Tuhan itu sesama kita. Tuhan katakan, Tuhan, kapan ketika engkau lapar? Tuhan, kapan ketika engkau telanjang aku gak memberi engkau pakaian? Ketika engkau lapar aku tidak memberi makan. Kenapa? Mata ini selalu ingin melihat Tuhan. Tetapi orang yang di sekitar kita menjadi perwakilan Tuhan, kita abaikan. Kita bukan murid. Ketika ada tangan datang menghampiri kita dan menadamkan tangan, kita gak memberi mereka sesuatu. Kita bukan murid. Kita cuma jemaat. Untuk menjadi murid dan untuk tetap dalam firman itu baik. Ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa dalam dunia ini, kita tidak dapat apa-apa. Kita cuma hanya dapat status jemaat. Tetapi yang benar ialah kita harus menjadi murid, tetap dalam firman Tuhan, melakukan terus meskipun kita harus melawan jajahan dari otak dan pikiran kita yang manusiawi. Untuk berkata jangan lakukan, rugi. Yang benar adalah cuan, untung. Tentang memberi jangan rugi.
ngumpulin capek-capek siang malam, tapi buat orang lain, ya kan? Tapi kalau kita bisa beli sesuatu yang mahal, wow, orang sangat dulu kalau waktu beli motor baru, kayaknya enak, semua orang melihat, wow, bisa benar. Coba nanti lebih mahal lagi, coba lagi, coba. Bagaimana kita melawan segala sesuatu ajaran dunia ini untuk tetap tinggal di dalam kebenaran, untuk menjadi orang merdeka, untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan itu gak enak, pahit. Karena apa? Bagian kita berikan kepada orang lain. Karena kesenangan kita berikan kepada orang lain. Tetapi kata Tuhan, pujilah aku akan memberkatimu. Siapa yang kemarin dapat tadi malam Florence kesaksian? Saya teruskan ya. Dia punya uang untuk servis HP. Dia kesaksian sampai gak bisa ngomong bener. Dia punya uang 300.000 untuk beresin HP, ya kan? Tapi yang saya salutnya ini, dia diundang dan datang ke ulang tahun. Emang anak sekolah minggu, anaknya kok David ya, cucunya Jenny. Yang saya bingung, ini anak bisa ya mengorbankan uangnya itu, uang untuk servis HP yang gak penuh-penuh, untuk mencukupi bayar servis doang, bukan beli baru. Masih kurang, akhirnya gak jadi terus diperbaiki. Tapi karena dia harus ke ulang tahun, dia ambil sebagian dan beli kado. Itu buat dia itu sakit. Kalau nggak ada tuntutan untuk datang, enak kali ya, pikirnya gitu kan. Artinya nggak usah mengurangi nilai duit itu. Tapi dia berpikir datang ke ulang tahun harus bawa kado dong. Dia korbankan uang, sebagian dari uang servis itu dan membeli kado. Dia nggak sebutkan apa kadonya. Tapi yang saya perhatikan, dia mengambil sebagian. Untuk mengambil sebagian itu sakit. Untuk berkorban itu sakit karena bagian yang sudah kita hitung gitu. Makanya saya katakan tadi, bagian kita berikan kepada orang lain. Tapi tak disangka saudara, setelah beberapa kali kesempatan ada perlombaan, ada lomba hanya menggelindingkan katanya, menggelindingkan bola ya, botol. Jadi cuma menggelindingkan, dan di mana botol itu berhenti, di situ ada nilai tertentu, dan dia dapat. Cuma menggelindingin, dia dapat 3 juta. Dapat 3 juta. Dia sendiri nangis, dia tadi malam kesaksian juga nangis sampai gemeter, gak bisa ceritakan. Ini yang saya mau katakan, puji Tuhan. Dengan begitu kita akan benar-benar nangis melihat kebaikan Tuhan. Kita cuma percaya dengan kekuatan kita. Kita terkadang hanya percaya nilai apa yang saya buat itu yang saya terima, apa yang saya lakukan itu yang gaji sebulan, upah segini, sudah tertera semua. Tetapi kata firman Tuhan, ujilah aku. Anak remaja berani mengorbankan bagian yang semestinya untuk memperbaiki HP-nya. Tapi dengan nilai 3 juta dia bisa beli HP baru. Betul? Berani? Itu orang merdeka. Dia memerdekakan dirinya, akal dan pikirannya dari hitung-hitungan dunia, dan dengan berprinsip orang yang layak, orang yang datang untuk menghadiri ulang tahun layak untuk membawa kado. Dia beli sesuatu bukan dari kelimpahan, tetapi dari kekurangan.
Dia berani mengambil itu. Karena itu sebenarnya udah ada alokasinya. Dari ada yang alokasinya aja, dia berhasil untuk mengambil itu dan membeli sesuatu. Bukan bagi dirinya, tapi buat orang lain. Ini yang saya lihat. Tuhan melihat hati. Sampai untuk berkata-kata aja dia gak mau. Kesaksian satu lagi mana mestinya Ibu Jenny bersaksi tadi gak dikasih kesempatan ya. Itu juga dia kemarin saya ketemu di SD waktu jemput Moses. Dia cerita, iya kami tuh khawatir banget, tanggal untuk membayar kontrakan sudah dekat. Tanggal untuk membayar sewa kontrakannya yang mereka tempati saat ini sudah dekat. Duh bingung katanya, bingung dan nggak tahu dari mana, ini lagi khawatir. Bayangkan cuma datang di acara ulang tahun, ini nggak pernah ada sejarah tentang menggelindingkan dapat 2-3 juta. Karena ajaibnya Tuhan, maka Tuhan menggerakkan saya sebut namanya David ya, untuk melakukan ini. Mamanya dapat 2 juta, anaknya dapat jam yang bisa untuk telepon, jam tangan yang biasa dipakai untuk anak sekolah berangkat, jadi kita orang tua bisa hubungin gitu loh. Nah itu bisa diuangkan. Oh saya nggak butuh ini, saya butuh uang, boleh nggak? Boleh. Langsung dengan cepat saat itu juga dihitung ulang 3 juta. Jadi mereka dapat pulang dengan penuh dengan sukacita. Bayangkan pulang dengan penuh sukacita karena apa? Tuhan menjawab kekhawatiran. Dari tanggal waktu yang akan habis masa kontraknya, Tuhan melakukan keajaiban. Kita nih yang di tangan kita penuh dengan kelimpahan, kita terkadang gak berani untuk memuji Tuhan. Betul? Itu tadi bukan si Florence tadi bukan memberi dengan kelimpahan. Yang lain Mama Elis aja bilang, kok bukan gue yang dapat. Saya katakan Tuhan tahu siapa yang butuh, benar? Tuhan tahu. Itu yang datang dengan bersusah hati. Tuhan tahu. Banyak seringkali di acara Natal yang door prize juga. Orang lain yang dapat aja kita ikut senang, puji Tuhan. Itu jawaban Tuhan semua. Kita nih yang hidup dalam kelimpahan, puji Tuhan. Jangan tinggal dalam kenyamanan. Banyak orang-orang yang perlu dimerdekakan dengan kebenaran, dengan pengetahuan. Mulut saya pintar ngomong, kalau nggak bisa melakukan, nggak laku. Kenapa saya harus kerja? Bukan untuk diri saya, benar bukan untuk diri saya. Istri saya tahu berapa akun yang ada di rekening. Tetapi apa yang bisa saya mampu beli untuk diri saya nggak ada. Gak mampu, itu lapar dulu. Tapi kita itu paling susah kalau nggak bisa nolong orang. Kalau saya nggak jadi beli itu enak, nggak apa-apa, masih ada. Tapi kalau ada orang datang dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, itu saya susah, istri saya susah. Jadi bagaimana kami harus melakukan, mengerti tentang kebenaran firman, tetapi harus juga mampu berbuat. Ini yang lagi kami usahakan. Kenapa bekerja? Kenapa harus memaksakan diri? Kenapa nggak tinggal dalam kenyamanan aja? Enak kan?
tutup kuping dengan kesusahan orang lain, tutup mata dengan orang lain. Tetapi nggak bisa. Kalau datang orang dengan lapar dan nggak bisa makan dan nggak bisa memberi, itu susah. Kami susah. Tapi kalau bisa bikin orang tersenyum, benar ya. Karena ini firman Tuhan, ini didikan, ini ajaran yang akan memerdekakan. Mulut berbicara dan mengerti banyak tentang firman Tuhan tanpa perbuatan itu nol. Iman tanpa perbuatan itu nol. Kita berusaha, kita harus mampu, bukan untuk diri kita, tetapi membuat kesempatan, memperbanyak kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika kita bisa melayani dan memberi orang makan, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang belenggu, bagaimana Tuhan Yesus melepaskan belenggu dari orang lain dengan kuasanya, dengan perbuatannya, dengan memberi makan. Tuhan Yesus tidak cuma ngomong, tetapi dia berbuat. 5.000 orang, 3.000 orang. Loh, dia kan Tuhan. Manajemen yang harus Tuhan Yesus kerjakan untuk bisa menyelenggarakan segala sesuatu. Tuhan itu sangat teratur dan gak cuma bisa ngomong doang. Kenapa kita selalu usahakan lakukan? Sebab perkataan tanpa perbuatan itu sulit untuk dipercaya. Jadi apa yang ada pada kita adalah untuk memperbanyak kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk memberi. Kalau ada kesempatan menyenangkan orang lain, senangkan, berbuat. Di situ kita akan melihat Tuhan. Jangan cari Tuhan kemana-mana. Aku memuliakan Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku. Tetapi tentang orang-orang di sekitar kita nggak bisa melakukan. Bahkan yang paling pahitnya, musuhmu harus merasakan dampak adanya kita. Karena apa? Upahnya adalah mahkota. Upah kita bukan sertifikat. Itu semua ditinggal. Tetapi upah kita ialah mutiara, batu-batu permata. Ketika kita meneteskan air mata untuk melakukan korban, menolong orang lain, membantu sesama kita, melepaskan bagian kita. Untuk melepaskan bagian kita itu baik. Ada air mata, ada perih, tetapi itulah yang menghasilkan batu-batu permata yang indah bagi mahkota kehidupan kita. Kalau kita hanya punya status Kristen, kekristenan, bahwa sebenarnya kita terbelenggu dengan akal dan pikiran kita yang kita gak bisa melawan, kita gak punya mahkota. Makanya selalu saya katakan, saya gak mau. Saya ngerti kebenaran. Saya gak mau tinggal dalam kebenaran. Saya harus melakukan. Kalau jemaat aja berbuat, masa pendeta gak berbuat? Mestinya pendeta 2, 3 kali, 4 kali harus lebih banyak berbuat. Karena apa? Ngerti tentang kebenaran. Banyak pendeta, saya hamba Tuhan, layak nerima terus. Saya katakan kepada istri saya, hamba Tuhan itu untuk memberkati, tangannya di atas, memberkati, bukan menadakan. Lebih banyak berbuat, lebih banyak berkorban. Tapi banyak orang yang menggadaikan pendetanya, hamba Tuhannya untuk menadakan tangan, rasanya layak untuk menerima buat kita. Lakukan
lakukan banyak. Dan ketika kita punya, terima banyak pun bukan untukku, tetapi salurkan, memberkati orang lain. Saya ada cerita tentang seorang yang dimenangkan di negara India. Ini tahun 1800-an. Ketika masa itu kebangkitan rohani di Eropa begitu gencar sehingga melahirkan misionaris dan sebagian lari ke India. Lalu di negara India itu masih sama, masih kulturnya itu orang-orang yang memakan sesamanya kanibal. Dan suku ini yang bernama mereka tiba di daerah Assam di India, daerah Assam, Assam di India, dari suku Garo. Lalu penginjil ini berhasil memenangkan satu keluarga yang bernama Noksen dengan istri dan 2 anaknya. Tapi dampak daripada kebenaran, dampak daripada kemerdekaan yang diterima oleh si Noksen ini tentang Injil dari misionaris ini merambat kepada keluarga-keluarga yang lain, yang mengubahkan kebenaran, yang membawa mereka kepada kebenaran. Nah, suku-suku yang ada di sana nggak terima, sehingga mereka terancam untuk dibunuh. Karena apa? Ada kebenaran yang memerdekakan mereka. Jadi si Noksen ini dan anak dan istrinya ini tetap memegang teguh apa yang diajarkan oleh Kristus tentang kemerdekaan, tentang kebenaran yang memerdekakan. Sampai mereka sekeluarga terancam untuk dibunuh dan dengan cara ditombak atau dipenggal. Karena kebiasaan di sana keluarga-keluarga itu paling dipandang kalau di depan rumah mereka dipajang kepala-kepala yang terpisah dari tubuhnya. Artinya orang ini orang kuat. Jadi keluarga ini terancam untuk dibunuh dan mereka disuruh untuk memilih meninggalkan Kristus, meninggalkan kemerdekaannya dan tetap tinggal dalam kesukuan dan kebiasaan adat istiadat. Tapi keluarga Noksen ini berkata kepada mereka, saya memilih Yesus dan gak akan kembali kepada kebiasaan dunia meskipun nyawa terluka. Dan dia menciptakan lagu mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini prinsip dalam kehidupannya. Kemerdekaan yang udah dia dapat, dia gak mau tinggalkan. Kita ini loh, bagaimana kita sudah mendapat kemerdekaan dari Yesus. Banyak lagi tawaran perbudakan dengan dunia ini. Dengan mencintai dunia ini berarti mengingkari Tuhan. Apa? Mencintai dunia ini mengingkari Tuhan. Mencintai dunia ini adalah perkampungan. Bahkan Tuhan Yesus gambarkan perzinahan atau perselingkuhan. Kalau kita mencintai apa yang ada pada kita, proses hidup ini ialah, saya kasih tahu, dan ini menjadi moto saya. Proses hidup ini ialah bagaimana bisa menyerahkan seluruh tubuh ini, akal dan pikiran
menjadi korban bagi Tuhan. Seluruhnya menjadi korban bagi Tuhan. Apakah pengetahuan kita, apakah uang kita, materi kita, apakah dengan tangan kita bisa bantu orang lain, bisa menolong orang lain, cara kita untuk memberkati orang lain, ini korban bagi kita. Ini bukti bahwa kita mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Jadi kita lanjut usia ini. Ku
kehidupan kami. Tapi kami bangga Tuhan dan sangat bersyukur kepada Allah seperti Engkau ya Bapa. Karena setiap Bapa yang kesulitan kami Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan untuk melaluinya ya Bapa. Engkau berikan kami kekuatan dan Engkau selalu menolong kami ya Bapa. Tuhan Yesus tetaplah tinggal kami dalam kami Tuhan. Segera problema kami kau serahkan ke dalam kami. Nasihat ya Bapa. Kau berkata ya Bapa, berikan kami Tuhan solusi yang terbaik daripada ya Bapa. Agar kami selalu hidup berdoa ya Bapa. Dan kami tidak akan pernah mengingkari segala janji-Mu. Kami percaya Tuhan kalau janji-Mu ya dan amin ya Bapa. Engkau telah berkata Tuhan, hai anak Kristus datanglah kepadaku maka aku akan mendengarkan. Dan janji-Mu itu yang selalu kami ingat Bapa. Di saat kami lemah dan berpikir, kami hanya berharap dan punya pengharapan hanya kepada-Mu ya Bapa. Karena kami tidak sanggup dan tidak mampu berbuat apapun Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Dengan kekuatan dan penyertaan-Mu Tuhan, maka kami sanggup melampaui segala sesuatu yang kami hadapi ya Bapa. Tuhan, mari tinggallah Bapa di dalam kami. Mampukan kami untuk melampaui segala sesuatu yang harus kami hadapi ya Bapa. Dan bertindaklah Tuhan di sebelum segala sesuatu yang tidak mampu kami lakukan ya Bapa. Karena kami mempunyai Allah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, Allah seperti Engkau Bapa. Engkau sangat baik, bahkan sangat sungguh baik bagi kami ya Bapa. Terkadang kami lupa, terkadang kami mengikuti akan duniawi ya Bapa. Kami bimbang dan ragu, dan keraguan kami kau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Firman-Mu adalah Tuhan prima di kehidupan kami. Dengan firman-Mu kami Tuhan sanggup melampaui segala sesuatunya ya Bapa. Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, urapilah Tuhan hati dan pendengaran kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan mampu kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mendengar firman-Mu ya Bapa, tetapi kami adalah Bapa yang Tuhan-Mu, pelaku firman-Mu yang sanggup bersaksi Tuhan akan kebenaran, akan kebenaran, akan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, tinggallah Bapa di dalam kami. Bimbing dan tuntunlah Bapa di setiap langkah kami ya Bapa. Biarkan juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesabaran saat pelayanan-pelayanan-Mu ya Bapa. Agar hamba-Mu sanggup melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, Tuhan segala sesuatunya ya Bapa. Seluruh kehidupan kami kau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Hadirlah Bapa dari setiap saat dalam kami Tuhan. Tumpahkan tangan kasih-Mu yang suci Bapa di antara kami Tuhan. Ada yang sakit Tuhan, angkat Tuhan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Dengan bilur-bilur darah-Mu maka kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan disembuhkan dan dipulihkan oleh-Mu ya Bapa. Di antara kami Tuhan ada yang berbagai kesusahan dan kelemahan, Engkau berikan kami kekuatan ya Bapa. Dan di antara kami Tuhan ada yang berduka, hanya Engkau Tuhan menghibur dan yang abadi hidupkan hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Agar kami Tuhan memperoleh kemerdekaan itu Tuhan, kami merdeka di dalam segala hal dengan kuasa dari-Mu ya Bapa. Ampuni Tuhan dalam segala dosa yang kami lakukan Tuhan, supaya jangan terhalang segala berkat dan kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berkunjunglah Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sedang merdeka? Silakan duduk. Duduk dulu sebentar. Duduk lagi. Kita akan menyanyikan pujian Indonesia. Kita mau mengenang masa-masa di sekolah ya. Nyanyi Indonesia Raya dengan berhikmat. Bagi berdiri lagi jemaat Tuhan, nyanyikan pujian dengan hikmat dengan iman bangsa Indonesia pasti memulihkan
Kita mau merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang berapa? 76. Haleluya, merdeka, merdeka, silakan dulu. Kita akan membawa korban persembahan kita. Apa itu? Itu baik. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Beri dengan penuh ucapan syukur karena Yesus telah berkata. Amin. Dia
Kata gereja minggu ini hari Rabu kembali ibadah Rabu dibuka. Ya, mungkin sudah bisa buat parkir ya, jadi ya depan itu. Karena untuk hari ini masih belum bisa buat parkir kecuali sepeda. Sepeda udah parkir, kalau ada apa-apa itu sepeda itu yang misalnya. Itu VIP kalau di mall apa sih namanya? Palet ya, sepedanya itu dia yang nginjek pertama, si merah aja belum nginjek loh. Berbahagia itu sepedanya. Punya Doni ya? Iya lah. Oh, wah, gimana orangnya? Oh ini orang. Ibadah Sabtu pada youth, pemuda remaja. Bapak Ibu Saudara punya anak remaja, mari didorong anaknya untuk datang ya. Yang belum punya anak segera pikir. Belum punya anak segera. Ambil dia. Kamu nikah ya. Nikah dulu yang belum nikah. Kamu ini cepet banget, belum selesai dong. Dilanjutkan latihan musik baru. Ini tentang sepedanya. Ibadah umum hari Minggu jam 7 seperti biasa dilanjutkan, bukan dilanjutkan, dibarengi dengan ibadah sekolah minggu di Gazebo ya. Mari Bapak Ibu bawa karena mumpung PPKM sudah selesai. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali kadang-kadang ya. Amin. Mumpung kita masih bisa beribadah onsite. Karena kalau orang dia ngajen puyeng sambil makan kacang ibadahnya yang masuk kacangnya aja, firmannya nggak tahu kemana, ya. Mumpung kita sudah bisa beribadah, mari gunakan waktu ini sebaik-baiknya, ya. Jadi ada ibadah kembali di minggu ini berjalan normal seperti biasa. Apalagi dong? Ya yang berulang tahun minggu ini, musiknya dong, musiknya. Ada berapa ya? Ada 5 orang yang 17 Agustus berulang tahun. Om Selamat, Om Yeremia, Om Duta yang ada di Solo, Yeremia ada di Bandung, Edric Javier Davidius ditulis lengkap. Aulia hari ini ya, yang kalau nonton selamat ulang tahun Aulia dan Edric dan juga Yeremia dan Mbak Duta ya. Ada cuma Om Selamat. Ulang tahunnya pas kemerdekaan seluruh Indonesia merayakannya. Hebat ya, ada 3 orang ya 17 Agustus janjian ini. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dirayakan nih hari ini nih. Oma Elis doa pagi-pagi bangun. Kemarin bikin khusus untuk kita semua. Bilang apa sama Oma Elis? Bilang apa? Nanti cuma makannya aja loh, bilang Siapa tuh? ya, pokok doa masih kayaknya tidak berubah dari minggu lalu ya. Tapi tetap terus berdoa. Walaupun mungkin, aduh, pokok-pokok doanya gitu aja kajian. Jangan jemu-jemu berdoa. Siapa tahu hari ini jawaban doamu dibuka. Amin. Ya, hari Kamis ada yang jawaban doanya dibuka. Siapa tuh? Pintu terbuka, pintu berkat terbuka ya. Terima kasih. Apalagi laporan keuangan. Kasih pemuda, terima kasih kepada keluarga Om Siagian dan Tante. Sabtu lalu kami diberkati dengan hidangan seafood yang luar biasa. Dimasak oleh Mama Elis. Kembali bilang apa sama Om Siagian, keluarga Om Siagian dan Mama Elis? Ya gitu, banyak-banyak berterima kasih. Jangan cuma terima tapi nggak pernah kasih ya. Terima kasih, terima kasih. Jadi ngalir terus berkatnya. Amin. Yang merasa tersindir jangan marah ya. Jangan cuma terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Lagi dong, lanjut. Kas sekolah minggu berkurang banyak. Karena ada lomba kemarin, lomba online dipandu dari Cirebon, diikuti dari orang-orang Haulis, jadi pengeluarannya banyak. Saya sudah share di grup ya, jadi nggak perlu dibacain ya. Ada sisa semen, nanti akan saya makan, gak tenang, jangan curiga sama saya. Ada sisanya ada, nanti akan dibagikan buat snack-snack
sekolah minggu. Ada 3 kategori dan ada 3 juara sudah dibagikan tadi di sekolah minggu, dan saya bilang jangan dibuka di gereja karena yang nggak dapat kasihan nanti ngeces. Buka di rumah. Tadi Moses sama Esther udah berdiri-berdiri di depan begini. Kalian nggak dapet, kalian cuma menang ributnya aja kemarin ikut lomba. Emaknya ribut, anaknya ribut, ya nggak menang lah. Ya nggak kekirim. Yang tenang itu keluarga Ibu Evelyn. Dia tenang di sana. Jadi kirimnya cepet. Kita udah heboh. Ayo Esther itu. Esther udah begini pas mau makan biskut. Yang heboh emak-emaknya. Jadinya nggak sempat kekirim. Ya dari orang lain lah yang menang. Itu kan cepet-cepetan ngirim. Selamat kepada para pemenang. Yang juara double ini ada 3 orang nih. Arjuna ini keluarga si Om yang dapat double. Arman dapat 2. Arjuna dapat 2. Saya nggak dapat. Selamat ya. Yang belum menang tunggu tahun depan. Kalau masih diberikan kesempatan, ya udah. Jadi sisa kas tinggal 507.000. Selanjutnya dong. Kas diakonia tetap tidak ada perubahan. Kas Natal juga tetap, berarti mulai akhir bulan ini bisa ya menjalankan kolekte diakonia sudah normal kok. Ya, dong. Terima kasih. Terima. Aku selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Udah ya, ada lagi. Puji Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan segala kebaikan jemaat Tuhan di tempat ini. Puji syukur hari ini kita mau merayakan 76 tahun Indonesia merdeka, dan hari ini selesai pembuatan teras. Bukan saya egois, saya nggak ngomong sama jemaat. Diomong juga nanti bikin susah, jadi mendingan jalan aja. Apa buke, apa jereresmo ya. Saya tidak pernah takut untuk melayani Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa sarapan bersama. Kita naikkan punya doa ya bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkati setiap staf Tuhan dari kenegaraan ini.
kita akan berdoa untuk doa makan kita. Terima kasih Tuhan, ada berkat untuk kami nikmati. Kami mau sarapan pagi bersama Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Taruh Tuhan berkat firman-Mu di atas makanan dan minuman kami. Jamaah di dalam nama Yesus, mendatangkan kesehatan, kesembuhan bagi kami dan kekuatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, angkat hati-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dimana dikasih Tuhan pulang Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita selamanya sampai maranatha Tuhan memberkati. Amin. Bapak terima kasih.